sahabat, hari ini kita akan membuat rendang tradisional dengan menggunakan tungku. Kita membuat rendang dari bahan-bahannya daging, santan, cabai, bumbunya juga lengkap ya sahabat ya. Ada jahe, ada lengkuas, kunyit, daun jeruk. Jangan lupa ini untuk pewangi ya. Dan serai yang ini putihnya aja yang diambil. Sama ini juga, ini adalah ciri khas orang Padang kalau masak rendang dia pasti pakai daun kunyit. Jadi selain kunyit ini digiling, daun kunyit juga perlu. Nah, kalau untuk bumbu-bumbunya ada juga bawang merah, terus bawang putih, ada ketinggalan cengkeh sama kayu manis juga perlu. Sama lagi. Nah ini yang terakhir biasanya, ini namanya serundeng kelapa. Serundeng kelapa ini kalau di Padang namanya ambu-ambu. Ini juga perlu sebagai ciri khas untuk rendang supaya terlihat lebih hitam. Nah, ini kebetulan dagingnya sudah saya rebus ya. Saya rebus. Nah ini kaldunya. Air kaldu, santan kental. Santannya harus dibuat diambil santan kentalnya. Jadi kalau bisa tidak usah memakai air dulu. Jadi cukup dengan kita peras santannya. Nah, ini cabai yang sudah diolah bersama-sama bumbu-bumbu. Jadi dihaluskan seperti ini ya, sahabat. Oke, kita sekarang mulai memasak rendangnya ya. Saya masukkan bumbu-bumbu yang sudah halus, tambahkan kaldu supaya tidak lengket. Oke sahabat, ini rendangnya sudah jadi ya. Cuman ini masih rendang basah ya. Kalau mau kering lagi mungkin sahabat bisa menunggu sampai 2 atau 3 jam. Tergantung terserah mau tingkat kekeringannya seperti apa gitu. Dan ini sudah bisa disantap dengan nasi panas juga. Oh ya sebelumnya kita tambahkan dulu ini ya. Ini namanya ambu-ambu. Yang tadi dari kelapa disangrai terus diulek, nah, campurkan dengan rendang. Ini juga faktor penentu rendangnya jadi lebih hitam, lebih gelap. Kalau misalnya nggak pakai ini biasanya warnanya tidak terlalu hitam. Nah kita gunakan ambu-ambu ini. Jadi rahasianya rendang kalau mau terlihat lebih hitam pakai ambu-ambu. Oke, sahabat. Ini rendang yang sudah jadi ya, yang sudah kering sekali bedanya terlihat. Ini masih banyak minyaknya kalau ini sudah kering. Wow, udah jadi deh. Ini rendang yang kalau 10 kilo kurang lebih 12 jam. Wow, ini nih rendang buatan sahabat saya. Dan terima kasih masih di Maika Cara luar biasa dalam episode Kuliner Indonesia Mendunia. Dan seperti yang baru saja kita ikuti bersama ya sahabat, cara membuat daging rendang. Rendang sendiri sahabat di rumah dikenal sebagai makanan terenak peringkat 11 versi survei CNN Internasional 2021. Dan yang spesial di pagi ini adalah daging rendangnya dibuat masih dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan tungku arang ala Devi Safrianis. Setiap orang bisa saja memasak rendang, namun beda cara tentu akan menghasilkan rasa yang berbeda pula. Seorang Devi Safrianis sangat meyakini hal ini.
Karena itulah ia memilih membuat rendang dengan cara tradisional demi menjaga cita rasa yang khas dan otentik. Terinspirasi dari bisnis rumah makan Padang milik orang tuanya, Dewi kemudian memilih berjualan rendang pada tahun 2010. Aroma dan rasa yang khas hasil resep warisan orang tua membuat rendang Badendang ala Dewi laris manis. Tak mau cepat puas, Dewi kemudian aktif mengikuti pelatihan demi mengembangkan bisnis kulinernya. Nah, sekarang kan tadi kita sama-sama ikutin nih menggunakan tungku arah. Kenapa masih memilih cara tradisional? Padahal kalau saya lihat kan banyak orang udah pakai cara modern gitu ya Mbak Dewi. Ada efeknya Mas, karena kan kalau dengan kayu itu kan seperti daging itu dibakar gitu. Coba lihat itu kan agak ada hitam-hitamnya kan. Karena daging itu kayak smoke gitu ya. Iya, iya. Nah, itu ada rasa-rasa terbakar, ada arang-arangnya segala. Itu menambah cita rasanya lebih keluar. Oke. Nah, sekarang di rumah saya nih Mbak Dewi sudah bawa beberapa jenis rendang ya. Betul. Kalau yang di tangan saya ini ya sahabat di rumah ini rendang daging ya tadi betul. ya. Ini rendang daging. 10 kilo kurang lebih diolahnya 12 jam ya. Harus sabar ya Mas. Aduh harus sabar ya. Nah ini kalau yang ini apa itu nih? rendang telur Mas. Ini rendang telur. Kalau rendang telur ini biasanya kebanyakan itu orang Payakumbuh yang buat. Payakumbuh. Makanya ini bisa jadi oleh-oleh. Gini sih? Karena itu dia kan prosesnya dari tepung terigu, terus nanti kayak dikukus, terus nanti diiris tipis, baru digoreng, baru dibalurkan dengan bumbu rendang. Wow. Jadi seperti kayak makan keripik sih sebetulnya. Iya, bener ya, baru saya mau bilang kayak seperti keripik ya. Oke, kalau yang ini nih ada paru. Nah ini rendang paru. Jadi kalau orang tuh sekarang membuat rendang tuh biar nggak monoton kali ya daging terus. Nah paru bisa dijadikan rendang. Kalau saya buatnya rendang paru itu saya goreng dulu. Jadi kayak kita dendeng. Tepat. Nah, baru setelah itu kita bumbuin dengan bumbu rendang. Nah kalau yang ini nih, ini baru itu rendang lokan. Ini apa? Lokan itu rendang lokan gitu ya? Kalau Indonesianya kerang kali ya? Kerang gitu ya? Tapi dia agak besar gitu. Berarti ditemukan di pesisir? Pesisir, orang-orang pesisir selatan biasanya buat. Oke, ini cara buatnya? Hampir sama Mas, seperti membuat olahan daging rendang. Cuman bahannya aja yang berbeda, dia itu dari kerang. Kerangnya digoreng dulu atau langsung Enggak, langsung aja. Langsung aja ya? Nanti dikeringin kayak seperti itu. Dan perlu sabar lagi. Kudu lebih sabar lagi. Wow, terima kasih sudah bawa ini ke rumah saya. Gimana kok pagi ini? Biar tambah lebih semangat lagi sahabat di rumah, kita main games yuk. Game role. Siap Mbak Dewi? Sini Mbak, nih kebetulan udah ada. Untuk tahu lebih lanjut ya sahabat di rumah tentang semua hal yang berhubungan dengan rendang. Ini karena kita udah bawa pakarnya. Lengkap dengan busananya gitu kan ya. Oke. Siap ya? Ya Mas. Oke, kita putar. Kita lihat. Yes. Oke, ini dia kita lihat ya. Mungkin bisa dijawab sama Mbak Dewi. Sejarah rendang. Wah, sejarah rendang ya. Rendang itu kan seperti yang saya pernah baca juga dari literasinya, rendang itu tuh sebetulnya pertama kali dibawa sama masyarakat Arab dan India ya. Karena mereka zaman dulu kan memang saudagar-saudagar itu kan datang ke Indonesia dengan kapal gitu kan. Terus mereka berdagang begitu berdagang, bawa bumbu-bumbu rempah gitu kan. Mereka malah mencari ya ya. Nah, mereka memperkenalkan juga masakan mereka gitu kan. Nah, salah satunya rendang. Kita putar lagi. Sekarang Mbak Dewi dong yang muter. Boleh dong. Oke. Semangat sekali ya. Ini tangannya habis ngaduk-ngaduk 12 jam soalnya ya tadi ya. Lumayan Mas. Berotot. Kuat sekali. Aduh, oke, yang ini ya. Iya yang ini. Oke, simbolisasi bahan pokok rendang. Nah, simbolisasi rendang ya. Kalau itu kan rendang itu kan bahan dasarnya itu kan daging, kelapa, terus cabai, ya kan, terus bahan bumbu-bumbu. Nah, kalau daging itu simbolnya dari
Nenek mama. Nenek Ya. mama itu maksudnya dalam bahasa Indonesianya pemimpin suku di adat Minangkabau. Mereka biasanya kan yang didengar ya. Nah itu. Terus kelapa, karambia. Santan gitu kan. Nah itu dia jadi pandai. Orang-orang intelektual. Wow. Tuh, itu dia. Terus Ya. yang ketiga cabe. Cabe itu lado ya. Iya. Kalau kadang bilangnya lado. Lado itu menyimbolkan ulama. Oh. Ulama itu kenapa simbolnya cabe? Karena Iya. kan mulutnya kan memang terkesannya jadi galak Pedes tapi banget karang sih. benar gitu ya. Pedes, tegas gitu Iya. kan. Mungkin orang dengar gila nih orang gitu. Tapi kan memang bener, Betul. pedes. Tapi untuk kebaikan. Oke. Kalau untuk bumbu-bumbu dasar itu, bahan-bahan rempah-rempah itu simbol dari masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Gitu, Mas. Wow, jadi tambah ngerti lagi ya soal rendang dan filosofinya Iya. ya. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih. Mulai orang tuh menggemari, terutama anak-anak milenial ya. Betul. Itu Sesuatu yang jenis-jenis hype gitu ya. jenis makanan tuh dari Korea gitu. Nah,